Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dengan Oom Romsih, guru matematika di SMP Negeri 14 Kota Serang. Kali ini kita sama-sama akan membahas materi tentang bangun ruang sisi lengkung dan lebih khusus ke materi tabung. Di dalam kehidupan sehari-hari ada banyak benda-benda yang menyerupai tabung. Contohnya tempat susu ini, kemudian drum minyak, kaleng susu bendera, dan kaleng cat, serta benda-benda lain yang menyerupai tabung akan banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah mempelajari materi ini adalah dapat membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Dalam hal ini adalah tabung. Adakah yang tahu apa arti tabung? Tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Ini adalah gambar dari tabung. Di dalam tabung ada unsur-unsur yang terdiri dari yang pertama, tabung memiliki 2 buah rusuk. Yang kedua, alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran. Yang ketiga, tabung memiliki 3 bidang sisi, di mana ketiga bidang sisi itu terdiri dari bidang alas dan bidang tutup yang berbentuk lingkaran dan bidang selimut yang berbentuk persegi panjang. Ini adalah bagian-bagian dari tabung. Di sini tabung utuh. Jika tabung ini kita gunting berdasarkan rusuk-rusuknya, maka akan terbentuk jaring-jaring tabung seperti ini. Ini bagian alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian bagian tutupnya juga berbentuk lingkaran. Sedangkan bidang tegak ini atau istilahnya selimut tabung berbentuk persegi panjang. Nah, berdasarkan jaring-jaring tabung tersebut, maka kita dapat menghitung luas permukaan tabung. Di mana luas permukaan tabung berarti kita menghitung luas bidang-bidang sisi dari tabung tersebut. Berdasarkan jaring-jaring, luas permukaan tabung itu dapat kita hitung dengan menggunakan rumus 2 dikali luas alas atau 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Karena alasnya berbentuk lingkaran dan bisa kita hitung dengan rumus pi r kuadrat, kemudian luas selimutnya merupakan luas persegi panjang yang dapat kita hitung dengan rumus 2 pi rt, maka luas permukaan tabung dapat kita hitung dengan rumus 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi rt, atau luas permukaan tabung sama dengan 2 pi r dikali r tambah t. Nah, karena tabung merupakan bangun ruang, maka di dalam tabung kita dapat menentukan volumenya. Secara umum, volume bangun ruang rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Karena alas tabung berbentuk lingkaran, maka rumus volume tabung adalah pi r kuadrat dikali T atau V sama dengan pi r kuadrat T. Nah, berikut akan dipaparkan beberapa contoh soal dan cara penyelesaiannya. Contoh yang pertama.
Sebuah tabung memiliki jari-jari 14 cm dan tinggi 10 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume dari tabung tersebut. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita mengawali penyelesaiannya itu dengan menggunakan rumus dari luas permukaan tabung. Karena di sini kita akan hitung luas permukaan tabung terlebih dahulu. Luas permukaan tabung dihitung dengan rumus 2 kali Pi kali R dikali R tambah T. Nah, di sini diberi tanda kurung, artinya penyelesaian untuk yang di dalam kurung itu tersendiri. Nah, 2 tetap karena 2 merupakan konstanta. Kemudian Pi adalah nilai yang ditentukan yaitu 22/7. Dan R di sini sesuai dengan soal, R-nya adalah 14 dikali R tambah T. Berarti di sini 14 ditambah 10. Sesuai dengan nilai jari-jari dan tinggi dari tabung yang diketahui. Nah, langkah selanjutnya 22/7 dikali 14 ini dapat kita sederhanakan 7 dan 14-nya. Karena kedua bilangan ini sama-sama bisa dibagi 7. 14 dibagi 7 adalah 2. Sehingga 2-nya di sini tetap. Kemudian angka 22 di sini tetap. Karena 7 dan 14 tadi kita sederhanakan. 14 dibagi 7 adalah 2. Kemudian di sini yang di dalam kurung 14 ditambah 10 sama dengan 24. Keempat bilangan ini dikalikan, hasilnya adalah 2112 cm persegi. Bagaimana perhitungan volumenya? Nah, kita gunakan rumus volume, yaitu Pi R kuadrat T. Pi-nya ketetapan 22/7. R kuadrat di sini berarti R-nya kita ganti dengan 14. 14 dikuadratkan dan T-nya kita kalikan dengan 10. Kemudian hasil kali semuanya ya, 22/7 dikali 14 kuadrat dikali 10 adalah 6160 cm kubik satuannya, karena ini adalah volume. Sehingga berdasarkan perhitungan tadi, luas permukaannya adalah 2112 cm persegi dan volumenya adalah 6160 cm kubik. Contoh selanjutnya. Diketahui sebuah tabung memiliki luas permukaan 616 cm persegi. Jika jari-jari tabung tersebut adalah 7 cm, berapakah berapakah volume tabung tersebut? Nah, di sini yang diketahui adalah luas permukaan dan jari-jari. Yang ditanyakan adalah volume. Karena yang ditanyakan volume dan rumus volume adalah Pi R kuadrat T, maka kita harus menentukan nilai T-nya terlebih dahulu. Langkah awal atau tahap awal dari penyelesaian soal ini adalah kita akan mencari nilai T menggunakan luas permukaan dan jari-jari yang telah diketahui sebelumnya. Sehingga rumus awal yang kita gunakan adalah rumus luas permukaan, yaitu 2πr dikali R tambah T. Luas permukaannya sesuai dengan soal, kita ganti dengan 616. Kemudian 2-nya tetap, Pi-nya adalah ketetapan 22/7, R-nya kita ganti 7, dan yang di dalam kurung, R-nya kita ganti 7, dan T-nya kita tuliskan tetap dalam bentuk T, karena nilai T ini yang akan kita cari. 616 kita tuliskan kembali di tahap selanjutnya. Nah, di sini 2 kali 22/7 dikali 7. 7 dengan 7 itu 1 ya habis. Sehingga yang kita kalikan hanya 2 kali 22. 2 kali 22 adalah 44. Dikali 7 tambah T. 616-nya tetap. Kemudian gunakan distributif perkalian terhadap penjumlahan. 44 kita kalikan dengan 7.
44 kali 7 adalah 308. Di sini ada tanda tambah. Nah, 44 kita kalikan dengan T. Hasilnya adalah 44T atau 44 kali T. Nah, ini yang di ruas kanan kita pindah ke kiri dan ruas kiri kita pindah ke kanan, sehingga bentuk di sini kita rubah menjadi 44 dikali T sama dengan 616 dikurangi 308. 44T sama dengan 308, sehingga T-nya 308 dibagi 44, T-nya adalah 7. Setelah nilai T-nya diperoleh, maka kita bisa melanjutkan untuk menentukan volumenya. V sama dengan 22/7 kali 7 kuadrat dikali T berdasarkan perhitungan adalah 7, sehingga volumenya adalah 1078 cm kubik. Contoh soal berikutnya. Sebuah tabung memiliki volume 36.960. Jika tinggi tabung 15 cm, berapakah diameter tabung tersebut? Pertanyaannya adalah menentukan diameter. Tentunya kita perlu nilai jari-jari. Yang diketahui adalah volume dan tinggi. Maka kita mengawali penyelesaiannya dengan menggunakan rumus volume. V sama dengan PR kuadrat dikali T. V-nya kita ganti dengan 36.960. Pi-nya kita ganti dengan nilai ketetapan. R kuadrat tidak perlu kita ganti karena ini yang akan kita cari. T-nya kita ganti dengan 15. Ini 960 tetap. 22 kali 15 adalah 330/7 R kuadrat. Sehingga R kuadrat sama dengan 36.960 dibagi 330/7. Nah, pembagian dengan pecahan. Maka di sini R kuadrat sama dengan 36960 kita kali dengan yang 330/7 ini kita balik menjadi 7/330. Sesuai dengan konsep pembagian dengan pecahan. Hasil perkalian ini menghasilkan R kuadrat sama dengan 784, sehingga nilai R-nya, karena ini bentuk kuadrat, jadi R-nya untuk menentukan R kita akarkan dulu. Jadi R sama dengan akar 784, sehingga R-nya adalah 28. Akibatnya setelah nilai R-nya 28, maka diameter dapat kita hitung dengan mengalihkan jari-jarinya dengan 2. Jadi diameternya adalah 28 kali 2 atau 56. Soal berikutnya. Sebuah bak mandi berbentuk tabung berdiameter 1,4 meter. Air yang dimasukkan adalah 1.848 liter dan bak terisi sampai penuh. Berapakah tinggi bak mandi tersebut? Kalau kita lihat di sini D-nya 1,4, berarti R-nya 0,7. V-nya adalah 1.848 liter. Itu berarti 1.848 desimeter kubik atau 1,848 meter kubik. Nah, akan kita tentukan berapa tingginya. Kita mulai menggunakan rumus volume. V sama dengan Pi R kuadrat T. V-nya 1,848 meter kubik. Pi-nya kita ganti 22/7. R kuadratnya kita ganti dengan 0,7 kuadrat. T-nya yang akan kita hitung. 1,848-nya tetap. Nah, ini kita kalikan 22/7 dikali 0,7 kuadrat, itu hasilnya adalah 1,54. Sehingga T-nya
sama dengan 1,848 dibagi 1,54. Sehingga T-nya adalah 1,2 meter. Ya, jadi tinggi bak mandi itu adalah 1,2 meter. Soal selanjutnya. Pak Hudi memiliki tinggi tangki atau tinggi sebuah tangki yaitu 1,4 meter. Dan tangki tersebut berbentuk tabung dengan diameter 2 meter. Mula-mula tangki itu diisi sampai penuh, namun karena bocor, isinya hanya tertinggal 4,5-nya saja. Minyak yang mengalir karena bocor itu ada berapa liter. Nah, untuk penyelesaian soal ini, berarti kita hitung dulu. Kita hitung dulu volume tangki secara penuh. Kemudian kita hitung volume yang 4/5-nya. Baru nanti minyak yang mengalir karena bocor itu kita kurangi antara volume tangki yang utuh dikurangi nilai volume yang 4/5-nya. Nah, kita hitung dulu. Volume tangki jika penuh adalah pi R kuadrat T. Pi-nya kita ganti 22/7. R-nya kita ganti dengan 1 meter. Kemudian T-nya kita ganti dengan 1,4. Hasil perkalian ini semua adalah 4,4 meter kubik. Dan ini kita rubah ke dalam liter sehingga hasilnya adalah 4.400 liter. Nah, untuk menghitung volume tangki, maka kita karena 4/5-nya, ya, berarti kita hitung 4/5 dikali 4.400. Nilainya adalah 3.520. Sehingga banyaknya minyak yang mengalir karena bocor adalah 4.400 dikurangi 3.520. Yaitu sebanyak 880 liter. Sehingga minyak yang mengalir karena bocor sebanyak 880 liter. Demikianlah paparan tentang menghitung luas permukaan dan volume tabung serta penyelesaiannya dalam kehidupan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.